yang berikutnya itu apa ya, Maira. Ini, tidak terlalu banyak ya, jadi memang ketika kita menulis itu ya, tidak ke semua cerita kita itu mendapatkan tanggapan yang bagus dari pembaca. Tapi sekali lagi Uni katakan, kita harus tetap semangat ya. Hari ini juga alhamdulillah sudah terjual ribuan eksemplar ya, udah 3.000 lebih juga sama dengan Laila. Jadi memang dari kelima novel Uni ini ternyata tanggapan yang paling, banyak itu terhadap, Laila dan Arini. Lalu Maira, lalu yang keempat itu Ainun, masih berlatar, Sumatera Barat dengan adat istiadat Minangkabaunya. Lalu terakhir itu, Untaian Doa Hafsah, ini tentang, mahasiswa yang baru tamat kuliah ya, yang ditinggalkan begitu saja oleh suaminya tanpa alasan. Jadi dia ditalak tanpa alasan oleh suaminya. Nah, konfliknya itu tapi akhirnya Hafsah ini memilih merantau ke Pekanbaru. Dia menjadi guru TK di Pekanbaru, akhirnya ketemu orang tua, laki-laki siswanya, seorang duda, yang akhirnya, apa, saling ini ya, berhubungan karena anak gitu. Jadi karena anaknya sangat sayang kepada Hafsah, sangat membutuhkan Hafsah, sehingga, terjadi ya komunikasi hubungan antara, Hafsah dengan, si Pak Duda ini ya. Meskipun Pak Duda ini sangat jutek ya orangnya, selalu bersikap, buruk kepada Hafsah, selalu, ini ya, selalu kasar, sinis dan sebagainya kepada Hafsah. Nah, itu beberapa karya Uni yang sudah diterbitkan, dan semua ini tayang di yang namanya KBM yang Uni sebutkan tadi. Itu, kalau untuk like ya, itu tidak terlalu banyak. Biasanya teman-teman penulis lainnya itu like-nya bisa sampai 30.000, 20.000, 10.000 gitu ya. Tetapi like, setelah pengalaman Uni menulis dari tahun 2018, yang menyukai cerita dan yang mengomen cerita kita itu ternyata tidak berbanding lurus dengan, rezeki kita di penjualan novel gitu. Jadi tidak menjamin like banyak itu akan, membuat novel kita juga banyak terjual. Alhamdulillah Uni dengan like yang tidak seberapa gitu, paling banyak like Uni itu mungkin 3.000 itu paling banyak, itu pun paling hanya beberapa episode, yang sampai 3.000, 2.000 itu ya. Alhamdulillah ternyata penjualan novel bisa, sampai, 3.000. Lalu saat ini Uni sedang menulis, cerita baru ya yang masih jalan itu, judulnya Mari Jatuh Cinta. Ini juga perjodohan. Jadi ternyata ke semua cerita Uni itu temanya perjodohan gitu. Ini untuk menghindari, yang namanya pacaran ya, karena memang, Uni berusaha ya menghadirkan cerita-cerita yang memang sesuai dengan syariat Islam gitu. Memang kalau dalam Islam kan memang tidak mengenal pacaran ya. Jadi, sehingga akhirnya ke-6 cerita Uni ini adalah perjodohan seperti itu, tetapi dengan konflik alur yang berbeda-beda. Nah, itu mungkin, sedikit pengalaman ya, pengalaman Uni dalam menulis. Nah, 2 novel tadi itu terbit secara indie ya. Akhirnya, Uni mencoba mempelajari bagaimana sih cara menerbitkan novel ini gitu ya. Uni mulai paham sedikit demi sedikit, oh ternyata untuk menerbitkan, novel ini yang diperlukan, yang pertama cover gitu ya. Kita harus memesan cover pada ilustrator. Lalu yang kedua editor. Kadang, karena ini ya, kita menulis itu, tidak mustahil kan ada, kesalahan, typo, ada kalimat yang tidak efektif, ada kosakata yang tidak baku, seperti itu. Akhirnya ya perlu editor untuk mengedit naskah kita. Lalu, yang ketiga layout. Uni nggak bisa ya, kalau adik-adik Uni rasa nih bisa nih layout ya. Jadi Uni harus, pakai layout, jasa layout juga, itu, harganya, macam-macam ya. Kalau cover harganya dari,
60.000 sampai 100.000, 150.000 sampai 200.000. Mungkin adik-adik sendiri bisa ya bikin cover sendiri dengan aplikasi Canva misalnya seperti itu. Lalu kalau layout itu juga berkisar antara 60.000, 200.000, 300.000. Lalu Uni mulai paham setelah karya kita itu di layout, dibikin dalam bentuk PDF, Uni menghubungi percetakan yang bisa mencetak novel kita. Jadi istilahnya Uni itu sekarang ini self publishing. Jadi menerbitkan sendiri karya-karya Uni, tidak lagi lewat penerbit. Biasanya kalau di penerbit itu kan bagi fee ya, Uni cuma dapat misalnya 15%, 20% seperti itu. Nah, dengan menerbitkan sendiri, semua keuntungannya itu untuk kita gitu. Jadi kalau modal novel itu misalnya 40.000, kita bisa jual 100.000, kita udah mendapatkan keuntungan 60.000 ya. Lalu kalau kita pakai agen atau marketer yang bantu menjualkan novel kita di Facebook, nah kita kasih mereka fee sekitar 15.000 sampai 20.000. Nah, seperti itu. Kalau dengan penerbit dulu nih mendapatkan fee sekitar 15% atau 20%, itu paling cuma dapat 15.000, 17.000 ya dapat fee-nya. Lalu jadi alhamdulillah ya dengan nanti adik-adik yang tertarik menerbitkan novel sendiri bisa japri Uni di Facebook, bisa lewat WA yang tadi diberikan Pak Dr. Arono, nomornya juga boleh disimpan. Insya Allah Uni akan bantu ya sampai terbit novelnya. Insya Allah akan Uni bantu adik-adik untuk menerbitkan novel. Minimal kita cetak itu 30 eksemplar. Nah, masa nggak dapat ya 30 eksemplar, ada itu minta aja tuh Pak Arono yang beli, teman-teman satu kelas beli gitu ya. Insya Allah dapat 30 eksemplar. Jadi semangat yang memang suka menulis gitu, insya Allah menulis ini bisa kita jadikan sebagai pekerjaan utama ataupun pekerjaan sampingan, tergantung ya. Karena Uni lihat teman-teman Uni itu mereka juga guru, mereka juga bekerja, mereka juga ini ya seorang bankir, seorang sarjana ekonomi, pertanian, teknik dan sebagainya, tetapi mereka menulis dan ternyata penghasilan mereka di menulis melebihi penghasilan mereka di pekerjaan mereka, pekerjaan tetap mereka. Luar biasa. Nanti Uni akan kasih tahu ya berapa penghasilan para penulis online yang Uni kenal di KBM ini. Nah, lalu Uni mendapatkan percetakan yang bisa menerbitkan, mencetak novel kita ya. Jadi Uni tidak berhubungan lagi dengan penerbit, Uni menerbitkan sendiri, mencetak sendiri, dan mendapatkan keuntungan sendiri dari novel yang Uni terbitkan. Lalu Uni juga menitipkan novel-novel Uni di percetakan, sehingga kalau ada yang pesan gitu, percetakan kirim langsung ya ke customer Uni seperti itu. Nah, itu sedikit pengalaman Uni menulis, menerbitkan novel. Nanti jika ada yang ingin diketahui lebih banyak bisa tanyakan ya. Mungkin kita ke teori dulu ya Pak Aron ya.